Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Belasan pasangan mesum terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja Padang. Reka ulang kasus pembunuhan digelar. Adik korban histeris. Orang tua murid masih pro dan kontra terkait rencana penambahan jam pelajaran di sekolah. Polres Solo menangkap Lucky Effendi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solo yang berusia 32 tahun, Selasa dini hari. Warga Kenagarian Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang tersebut ditangkap karena mengonsumsi sabu-sabu. Kader Partai Demokrat ini ditangkap di Jorong Pasa Usang di Kenagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang. Sebelumnya, polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi narkoba di tempat tersebut. Polisi menuju lokasi untuk menyelidiki. Di lokasi tersebut, polisi menemukan seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh. Polisi pun menangkapnya dan menemukan 1 paket sabu-sabu. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui jika pelaku bukanlah orang sembarangan, tapi pejabat di Kabupaten Solo dengan jabatan Wakil Ketua DPRD. Lokasi penangkapan di depan SMA Gunung Talang, ya, dari arah Solo menuju ke Kayuaro, dan di depan SMA dicegat oleh personil Sat Narkoba Polres Solo. BB bang, Pak. BB didapat 1 paket. Ida tersangka LE. Itu profesinya mana? Profesi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solo dari Partai Demokrat. Selain menyita barang bukti 1 paket sabu-sabu, polisi juga menyita sebuah telepon genggam dan mobil pelaku. Garnadi melaporkan dari Solo. Beberapa pasang remaja Minggu malam ditangkap Satpol PP Padang di sebuah hotel Melati karena tak memiliki buku nikah. Beberapa pasang ditangkap petugas karena berduaan di dalam kamar. Di hotel itu juga, petugas juga menangkap beberapa wanita muda yang tidur sendirian di kamar. Petugas menduga mereka adalah PSK yang menunggu pelanggan. Keberadaan wanita muda di beberapa hotel di Padang merupakan modus baru praktek prostitusi terselubung. Umumnya mereka menjajakan diri melalui media sosial. Dalam beberapa kali razia, Satpol PP Padang mencatat 5 hotel Melati yang menjadi lokasi praktik prostitusi terselubung. Satpol PP akan merekomendasikan dinas terkait untuk mencabut izinnya. Tidak ada ikatan hubungan suami istri, kemudian ada juga 1 kamar itu 1 perempuan 2 laki-laki. Itu kita bawa mereka ke Mako Satpol PP untuk diperiksa oleh PPS. Umur 18 sampai dengan 22 tahun. Ada mahasiswa, ada yang sudah menikah. Para wanita muda yang ditangkap jika terbukti menjalankan praktik prostitusi, maka akan dikirim ke panti rehabilitasi sosial di Sukarami, Solo. Sedangkan pasangan remaja yang bukan suami istri diizinkan pulang jika dijemput oleh orang tua kandungnya atau pamannya. Selain itu, mereka juga diwajibkan membuat surat perjanjian. Robiha melaporkan dari Padang. Kepolisian Resor Pariaman menggelar reka ulang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Bapak Tiri di Korong Batang Piaman, Kabupaten Padang Pariaman. Reka ulang dilakukan untuk mencocokkan hasil pemeriksaan polisi dengan keterangan saksi dan tersangka sendiri. Dari 23 adegan yang direncanakan, bertambah menjadi 28. Reka ulang ini menjadi perhatian warga sekitar. Adik korban histeris melihat adegan pembacokan saat sang ayah Tiri menghabisi kakaknya yang tidur di ruangan tengah. Setelah membacok jenazah, korban dibawa ke belakang rumah dan dikuburkannya. Reka ulang ini juga disaksikan oleh jaksa
dari Kejaksaan Negeri Pariaman. Rencana awalnya 23 adegan sudah kita bikin skenarionya, namun di lapangan pelaksanaannya kita tambah jadi 28 adegan. Tidak ada, semuanya sudah sesuai dengan keterangan dari tersangka. Kasus ini terungkap setelah adik korban menanyakan kakaknya kepada Burok. Ayah tirinya itu sempat berkelit, tapi akhirnya mengakui perbuatannya dengan dalih karena sering diancam korban. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman. Rencana Dinas Pendidikan Kota Padang untuk menerapkan full day school 5 hari mendapatkan sikap pro dan kontra dari orang tua murid. Salah seorang orang tua murid di SD Negeri Kompleks Tabing mengatakan dirinya tidak setuju dengan penerapan full day school dan penambahan jam pelajaran. Alasannya, hal itu akan mengurangi interaksi sosial anak didik dengan orang tua dan masyarakat. Akibatnya, akan berdampak pada psikologis anak didik karena waktunya banyak dihabiskan di sekolah. Padahal, selain belajar, anak-anak juga butuh bermain untuk menumbuhkan interaksi sosial sesama mereka, sehingga peka dengan lingkungannya. Kan aku, soalnya anak-anak kalau full day jam 1 pulangnya, kapan waktu istirahatnya? Sama orang tua juga lah capek. Waktu mengajinya kapan? Sedangkan masuk mengaji kadang-kadang cepat. Kapan dia sih? Kapan waktunya lagi nggak bisa rasanya? Jadi kalau wacana pemerintah kayak gitu, ya mungkin nggak sanggup. Sementara itu, orang tua murid yang lain setuju dengan wacana full day school. Sebab anak-anak akan lebih banyak waktu di sekolah untuk belajar ketimbang bermain. Kalau menurut saya lebih baik penambahan pelajaran anak-anak. Alasannya? Alasannya supaya jangan anak-anak ini terlalu banyak main, biar lebih cerdas atau pintar. Saya sangat mendukung karena anak-anak ini kalau biasanya hari kan pulangnya juga jam 12 sampai jam 1:30. Jadi pada hari Sabtu itu anak-anak ini pada umumnya dia malas sekolah karena cepat pulang. Itu makanya nggak apa-apa kalau diwacanakan dari sekolah dari Jumat sampai Sabtu jamnya ditambah nggak masalah. Pemerhati pendidikan Zainal Akil menilai full day school belum tepat diterapkan pada murid sekolah dasar karena mengurangi waktunya untuk berinteraksi dengan sesama. Tak hanya itu, secara psikologis dunia anak-anak adalah bermain, sehingga tak elok jika mereka dipaksa untuk belajar terus-menerus. Karena itu saya namanya itu memaksakan kehendak namanya, kalau dilakukan juga itu. Timbang-timbanglah dulu. Egois saja tidak tanpa menimbang, menimbang terlalu jauh itu ya. Dinas Pendidikan Kota Padang berencana menambah waktu setiap mata pelajaran dan memadatkan menjadi 5 hari sekolah. Rencana ini akan diterapkan pada semester genap tahun ini. Robiham melaporkan dari Padang.